Bismillahirrahmanirrahim. Khamisuha yang kelima, yang boleh menyebutkan aib orang lain. At-ta'rifu, memperkenalkan. Zaman niku goleki omahe kancamu. Suwe ra ketemu pengen silaturahim. Madosi sinten, Pak? Cak Soleh. Mereka enten yang jenenge Cak Soleh itu yang 10. Sopo iki? Iku lho Cak Soleh sing guru TPQ niku lho. Wah. Cak Soleh 10 iku sing mulang TPQ cah 8. Niku lho sing tiange rada ndek niku. Cah 8 iku rada ndek kabeh jenenge Cak Soleh kabeh. Kepeksa nyebut elek. Sing biyen tau ditangkep RW lho. Kepeksa nyebut elek. Wah iku lho. Nah. Kepengin roh alamate tapi terpaksa menyebut aib. Boleh. Ka'antakula semisal kamu berucap fulanun al-a'raj. Si fulan yang pincang itu loh. Nah, menyebut aibnya. Awil a'mar, a'war, atau si fulan yang kece. Kece itu buta sebelah. Au nahwa dzalika, atau ucapan lain yang seperti itu. Bihaitsu la yu'rafu illa bismihil qabih. Sekiranya si fulan itu tidak bisa dikenali kecuali dengan menyebut namanya yang jelek itu. Biyen ono Cak Mukhlis gini. Jeneng Mukhlis kan akeh. Sing tukang nyupirin dalem iku. Karo arek dijenengi monyet iku dah. Julukane Mukhlis monyet. Tapi yang kadung terkenal ngene iku piye maneh. Fa in amkana ta'rifu. Jika memungkinkan memperkenalkan nama orang itu bi ghairihi dengan selain menyebut nama yang jelek. Fa huwa aula. Maka menyebut nama yang lain itu lebih utama, lebih baik. Wa dzalika bi syarti qasdi ta'rif. Menyebut nama yang jelek itu boleh dengan syarat berniat memperkenalkan. Fa in kana bi qasdi tanqis, jika menyebut aib orang lain dengan tujuan menghina, khurrima, maka hal itu diharamkan. Paham ya? Wasati suha al-ismatu anil fasad. Yang keenam, boleh menyebut aib orang lain, menjaga, melindungi umat dari kerusakan. Tolong mas, lek ngundang khotib jangan dia. Enten dalile pena khotbah enak, tapi dia Wahabi, dia Syiah, dia tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus disebut daripada diundang terus menyampaikan materi yang menyimpang. Jaga umat dari kerusakan. Gitu ya, paham? Tuh. Jangan ngundang khotib itu tukang adu jago. Lho kok roh, ayo didelok lek dina Selasa. Ka'antaku lali syahidin ghairi adlin, seperti kamu berucap kepada saksi pengadilan yang tidak adil. Apa ngucapnya? Hadza la yasluhu lisyahadah. Orang ini tidak pantas, tidak layak untuk menjadi
saksi. Terang-terangan aja sebut li'annahu fa'ala kada wa kada. Karena dia pernah melakukan ini. Yang itu menunjukkan bahwa dia enggak kredibel. Dia enggak bisa dipercaya untuk menjadi saksi. Wasabi'uha al-istifta. Yang ketujuh, boleh menyebut aib orang lain untuk tujuan istifta. Sowan kiai minta fatwa. Mbak-mbak, sowan nang kiai gading. Lan apa Bu? Badhe tangklet kiai. Tangklet napa? Karo kula ngamplengan napa angsal nuntut pegat. Pertanyaannya sebetulnya kepingin napa angsal kula nuntut pegat. Tapi sebelum itu kan nyampaikan permasalahannya. Lapo kon nuntut pegat? Lah garwa kula ngamplengan moro tangan. Nah, begitu. Itu berarti nyebut aibnya suami. Boleh dalam rangka minta solusi, minta fatwa. Itu suami yang kejam. Biar ono lagu ini. Sungguh kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Ono bien, bila aku salah berkata, maka tanganmu yang bicara. Yang mana kereng-kerengnya? Halo? Di bojo diupeni, jadi kamplengi. Ramilok gedek ini ngamplengi. Wasabi'uha yang ketujuh, al-istifta untuk tujuan minta fatwa. Boleh menyebut aib orang lain. Ka'antakula seperti Anda berucap lil mufti kepada mufti, kalau di sini kiai MUI. Dhalamani abi. Bapakku telah berbuat dolim kepada saya. Saya kurang pas sebetulnya dengan sikap Nyun Sewu, anaknya A'agim, yang menyebut aibnya bapak di medsos. Itu menyebut aib tidak dalam rangka minta solusi, tapi dalam rangka menjatuhkan orang. Semestinya dia sowan MUI atau siapa, Pak, kami punya permasalahan minta solusi. Bapak kami itu begini kepada ibu saya, piye? Itu enggak perlu di-share ke medsos. Boleh kalau begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au zaujati, atau telah mendolimi aku zaujati istriku. Oh, jarang ini. Mestinya zauji, ya. Telah mendolimi aku zauji, my husband, suami saya. Masuk my wife. Mungkin apa enggak kalau your wife berbuat dolim? Mungkin. Cere mas mungkin, cere mbak impossible. Ini impossible crime, kejahatan yang tidak mungkin. Ya empuh. Au akhi, atau telah mendolimi aku akhi, saudaraku. Dos pundi Pak Mufti. Wa kaifa tariqi, bagaimana jalanku fil khalasi untuk bisa keluar. Bagaimana jalan keluar solusi. Kaya postingan sing biyen sempat rame solutif. Bu sapa itu? Bu Tejo. Ini enggak solutif. Wal aslam, yang lebih selamat adalah at-ta'rid. Cukup pakai sindiran. Enggak usah pakai bahasa yang terangan. Ka antakul, bi antakul, semisal Anda berucap,
Pak Yai, ma qauluka, apa dawuh panjenengan fi rajulin dhalamahu abuh, tentang seseorang yang dizalimi oleh bapaknya, au akhuh, atau dizalimi oleh saudaranya, au zaujatuh, atau dizalimi oleh istrinya. Lebih baik enggak usah sebut nama, cukup nyindir. Walakinna ta'yina mubah, akan tetapi menyebut terang-terangan hukumnya juga mubah bihadzal udri, dengan alasan seperti ini. Kama qalahu Al-Ghazali, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Wa thaminuha az-zajru 'anil fisqi. Yang kedelapan, boleh menyebut aib orang, mencegah dari perbuatan fasik, dosa besar. Kama idza kana al-insan la yaktumu aibahu kaman yukhbiru an nafsihi bizina. Sebagaimana jika seseorang itu tidak menutup-nutupi aibnya. Ono wong lakoni aib, tambah bangga dia nyeritakno. Mas, aku mambengi pesta miras. Aku tak pitung botol, Mas. Ini aib malah diomongkan sendiri. Nah, ini aku mari adu jago, Mas. Aku menang 5 juta, Mas. Diomong-omong nih. Sekiranya orang itu kadang dalil, kadang sok jadi ustad, kadang pakai jubah, awan pakai adu jago, bengi pakai jubah, karena di Jakarta apa di mana, itu ada yang mengolok-olok pemerintah sedemikian rupa, tauhid, nentang-nentang pada pemerintah. Ternyata tindakan pemerintah itu memang enak dia. Dia itu bosnya miras. Dan bosnya obat-obat psikotropika itu. Narkoba. Hanya memang tampilannya suka pakai jubah, pakai serba. Gitu. Kasihan umat. Kadung di bulan-bulan takbir. Tiba-tiba duwe pabrik miras kan, konyol lah begitu. Nah begitu itu, jangan segan-segan zaman kepada jamaah, kepada murid, jangan ke situ, bohong itu. Selamatkan umat, jangan ikut-ikut mendukung yang pelaku dosa besar, selagi punya bukti. Terus yang postingan hari ini, ada peristiwa tahun 2015, jadi orang di luar NU itu senantiasa ingin menyerang NU. Ada postingan tahun 2015 di Kerawang, itu siapa itu, lupa saya. Orang itu memang aneh-aneh, enggak model NU. Mendirikan pesantren, peresmian ngundang dangdutan. Itu tahun 2015. Terus di-share lagi oleh kelompok yang enggak seneng NU, ditulisi, tulisannya kayak begitu mereka kan, Masya Allah, Astagfirullah, pesantren Nusantara, peresmiannya pakai dangdutan. Oleh karenanya marilah kembali kepada Quran dan Sunnah, enggak usah ke pesantren Nusantara, kan noho NU seperti itu. Ya, terus kita tugaskan tim cyber, Mas, tracing Mas. Ternyata itu peristiwa tahun 2015 yang justru didemo oleh pengurus NU. Nah, tapi mereka memposting, dibuat cerita kayak itu pesantrennya NU. Nah kayak begitu. Apa enggak kemeng ini? Yang pengen tak kampleng. Jangan gampang percaya pada golongan di luar NU.
yang tergres. Ada golongan yang selama ini enggak mau berjamaah dengan golongan lain. Bahkan kalau zaman nunut sholat di masjidnya dipel maneh. Zaman dianggap najis. Nah, baru-baru ini pura-pura di pusatnya di Kediri sana mengundang khotib NU. Terus seakan-akan kami sudah berubah. Kami menerima imam NU. Kami mengundang khotib NU. Terus akhirnya dari MUI berfatwa golongan ini sudah berubah. Ayo dirangkul. Padahal kami sendiri di bawah tahu bahwa mereka tetap begitu, belum berubah. Nah, tim cyber nyari grup mereka, chattingan antar grup, mereka ketemu. Ini kan hanya untuk pura-pura saja, kita pura-pura undang, kita pura-pura jamaah. Nanti setelah itu dia pulang ya kita Jumatan lagi. Kayak sudah menerima dikhutbahi orang NU. Ternyata ya hanya untuk kamuflase, untuk takiyah. Nah itu di screenshot hasil pembicaraan antara mereka itu. Kita sebar, ojo percoyo. Kalau saya kadung fanatik, lek KNU kau usah dipercaya. Tambah ruwet. Bolak-balik nguni. Menyebar hoak sunnah Rasul. Apa enggak kemeng. Nyebar hoak sunnah Rasul. Untungnya orang NU sekarang pinter, men-tracing bisa. Nah, kalau dulu kita enggak menguasai teknologi itu, dikira itu kebenaran. Padahal itu hanya untuk menfitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 boleh menyebut aib orang lain, az-zajru anil fisqi, mencegah dari perbuatan dosa besar. Kama idza kanal insan la yaktum aibahu, sebagaimana jika ada seorang manusia tidak menutup-nutupi aibnya sendiri. Kaman yukhbiru an nafsih bizina, seperti orang yang justru mengkhabarkan tentang dirinya, dia berbuat zina. Wal fawahish, berbuat perbuatan keji. Untuk edewe lo bangga nyeritakno. Fayajuzu ightiyabuka lahu. Maka boleh kamu mengumpat, ngerasani, mengomongkan aibnya lahu orang itu bima fasaqa bihi, dengan dosa besar yang mana dia telah berbuat fasik dengan Contohnya begini, kalau orang zina lalu dia bangga zina diomong-omong nih, tapi enggak nyolong, maka yang boleh diomongkan itu zinanya, karena dia memang menceritakan sendiri. Sementara aib yang lain yang dia enggak cerita, nyolong atau apa, ojo omong nih, tetap ditutupi. Yang boleh diceritakan itu aib yang dia sendiri malah membuka. La bi ghairihi, tidak dengan perbuatan fasik yang lain. Minal uyub, yakni berbagai aib-aib. Bisyarti an taqsida, dengan syarat kamu bermaksud, berniat, an tuballighahu, kamu menyampaikannya, lian jadira hadza, agar orang ini berhenti dari perbuatan fasik. Idza akhbara ala wajhil i'jab, jika orang itu mengkhabarkan dengan cara membangga-banggakan diri. Bukan ngombe mek kursak botol, aku mas langsung pitung botol. Wah, itu diceritakan boleh.
Karena wong dia malah bangga dengan kemaksiatan. Masalan umpamanya, fa in akhbara an aibihi ala wajhin nadami, jika dia mengkhabarkan aibnya karena menyesal, jadi Mas ngapunten nggih, kula niki bingung, susah. Lha apa sih? Kula mbiyen niku nate nglampahi zina. Terus pundi niki carane tobat? Ngomongne eleke nglampahi zina, tapi tidak untuk berbangga-bangga, tapi untuk taubat minta minta bimbingan taubat. Lah ngene iki ustate ra oleh nyeritakne. Aku roh yen zina ping 15, aja diomongne. Wong dia cerita iku pengen mencari solusi, pengen dibimbing taubate. Hurrima maka diharamkan ightiabu ngerasani orang itu, ngerasani orang yang mengungkap aibnya tapi karena menyesal. Walau kana mudhirul fisqi aliman, dan andai orang yang menampakkan dosa besar itu orang alim, hurrima mutlaqan, maka secara mutlak diharamkan ngomong-ngomong nih, apalagi nge-share, apalagi menviralkan, karena yang aib Islamnya. Jadi diketahui orang Kristen menurut kelakuannya kiai. Padahal ya kiai sito iku, dikiranya semua. Jadi enggak boleh di-share, enggak boleh di-viralkan. Ya, enggak boleh di-viralkan. Bahasa Arabnya viral ya. Li'annan nas idza sami'u minhu dzalik, karena umat manusia yang awam jika mereka mendengar minhu dari si kiai yang berbuat fasik, dalika perbuatan fasik tersebut, hanat indahum al-fawahish, maka menjadi ringan bagi mereka, bagi orang awam untuk berbuat keji. Wong awam malih lapo man miso-miso, wong kiai yo miso. Lapo kon gendaan, wong kiai yo gendaan. Orang awam jadinya enteng aja melakukan maksiat. Makanya ada ono ulama kesandung melakukan dosa besar, ora usah diceritakno. Saiki diceritakno, niate untuk menjatuhkan. Lek kono jatuh ganti aku sing diundang. Berarti enggak fair, bersaing menjadi mubalik. Ya, saling menjatuhkan. Penak guru ngaji, cah siji cah loro diulang. Kan sing bayar. Perkara mangan yo nyambut kae. Ya. Sampai bengi kesel suwe-suwe. Salah wis jam 10 murid rada bodoh. Apa iku? Mem fathah ma, tak fathah ta, mem domah mu, piye kuwi? Mataku kesalah. Asik guys. Mulang biasa-biasa, gak usah terkenal kau. Hasilnya malah akeh. Wajah saru, dan orang awam menjadi berani ala fi'liha melakukan fawahish, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Watasi'uha, yang ke-9 boleh menyebut aib orang lain, at-tahdhiru minasyarri, mewarning, memperingatkan orang awam dari kejahatan. Hati-hati mas di sana, banyak rampoknya lu. Fa'idha ra'aita syakhsan yuridul ijtima' ma'aman lahu uyub, jika Anda melihat orang, teman,
melihat orang atau teman, apalagi dulur, orang itu ingin berkumpul, bergaul, ma'aman lahu uyub, bersama orang yang punya aib banyak. Fayajuzu laka an tadhkura uyubahu. Maka boleh bagi Anda menyebutkan aib-aib orang itu. Biar enggak jadi bergaul dengan orang yang punya banyak aib, apalagi nikah. Ojo tambah di jongkrok nih, Mas, aku pengen nikah karo Mas iku ya, terus no, sip. Iku njlumprung nih, jeneng ya. Cegah, selamatkan teman. Idza lam yang kaffa, jika orang yang ingin berkumpul bergaul tadi, lam yang kaffa tidak mau mandek, tidak mau berhenti, biduni dzikriha, dengan tanpa menyebutkan aib-aib. Wa illa jika tidak itu maksudnya jika sudah berhenti tanpa harus menyebutkan aib, hurrima, maka diharamkan menyebut aib-aibnya orang. Wa ashiruha ghibatu muzhiril bid'ah. Yang ke-10 boleh ngerasani mengumpat orang yang terang-terangan dengan bid'ahnya, malah mensyiarkan bid'ahnya. Itu kayak yang mendirikan pesantren pakai dangdutan itu di Kerawang, istrinya 6 apa berapa itu. Kan keluar dari syarak itu. Bolehlah lebih dari 1, tapi maksimal 4. Masuk perilakunya kayak begitu. Itu kalau masyarakat nggak dicegah, bisa-bisa menghormati bertabarukan. Ternyata kepada orang yang melanggar syariat. Wa hadiya asyaraha ghibatu mukhfil bid'ah. Yang ke-11 ngerasani orang yang menyembunyikan bid'ahnya. Kayak yang tak omongkan tadi, sebetulnya tetap menyimpan akidah bid'ah. Tapi sekarang pura-pura kayak menerima Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ketahuan di screenshot itu tadi. Omongkan saja, biar orang awam tidak katut-katut ke sana. Wa tsani asyaraha, yang ke-12, zikru masawil khosmi lil hakim, menyebutkan kejelekan-kejelekan lawan perkara lil hakim, di hadapan hakim. Zaman bilang, saya enggak mau Pak Hakim, saya menolak saksi itu. Kenapa? Itu pembohong. Sebutkan aja di depan hakim. Hina da'wa, ketika menyampaikan dakwaan, awis soal atau pertanyaan. Wa tsalisa asyaraha, yang ke-13 boleh menyebut aib orang itu apa? Antaskwa adz-dzalim ilal qadhi. Ketika Anda melaporkan orang zalim kepada hakim, sebut aja si zalim itu siapa, berbuat zalim apa, sebut aja kepada hakim, awil wali atau kepada penguasa, wali kota, gubernur, biar mendapatkan jalan keluar. Fatadhkuru uyubah, silahkan Anda menyebut aib-aibnya. Wa rabi'a asyaraha ghibatul kafir al-harbi. Yang ke-14, ngerasani menyebut orang kafir yang memerangi Islam. Hati-hati, non-muslim yang hari-hari bertetangga dengan kita enggak memerangi Islam. Ojo dielek-elek, ojo dilaraini hati ini. Malah alon-alon, direre, diambil hatinya biar tertarik masuk Islam. Amma dzimmi fatahrum ghibatuh.
Sedangkan kafir zimmi, ini loh mas, hati-hatinya ulama dulu. Enggak langsung dia sebut kafir, tapi menyebutnya zimmi. NU menghaluskan pakai istilah non-muslim. Saudi juga yang sebetulnya Wahabi, itu juga pakai istilah halus. Jadi ada jalan kan, jalan itu ngepang. Ini menuju Mekah, kota Mekah, yang boleh masuk hanya muslim. Yang ini jalur selain ke Mekah, non-muslim boleh masuk. Ditulisi di Saudi. Ya, Tariq ghairil muslim. Route for non muslim. Ditulis begitu. Enggak ditulis Tariq kafir, enggak. Nah, dulu ketika NU berfatwa seperti itu dibauli NU. Kafir ya kafir. Padahal ini aja menyebutnya zimmi. Saudi menyebutnya non-muslim. Tariq ghairil muslim. Nah, ketika kita menyebut begitu dibauli. Apa ya pantes, sama ini ketua RW. Terus sambutan Agustusan. Bapak Haji Ahmad, teman saya yang muslim, Doni yang kafir itu, masuk yang ngono mas, kok cek kemoncolen, mbok yo ojo dilarani atine, cek gelem lebu Islam, itu aja maunya NU. Dikirain NU setuju dengan kekafiran. Wa khamisa asyaraha, yang ke-15, ghibatul murtad, mengumpat ngerasani orang yang telah murtad. Apa murtad itu? Keluar dari agama Islam. La tarikis sholatil mafruḍah, bukan orang muslim yang meninggalkan sholat fardu. Ono wong muslim durung sholat, tetap gak oleh dirasani, dibimbing mas, ojo tambah dirasani. Qala Ibnul Arabi, wa yanbaghi likulli muslim an ya'taqida anna jami'a ma yasduru min ahlil bait qad afallahu anhum fihi. Sepatutnya bagi setiap muslim mengiktikadkan semua perilaku yang keluar dari Ahlul Bait. Ahlul Bait beneran ini memang benar-benar anak cucunya Kanjeng Nabi. Allah pasti telah memaafkan mereka. Walaysa lana dzammu ahadin. Tidak boleh kita mencela seseorang. Mencela bukan Ahlul Bait saja enggak boleh. Fakaifa bi Ahlul Bait. Bagaimana mungkin malah mencela Ahlul Bait. Faqad akhbarani as-siqatu indi bi Makkah. Benar-benar telah mengkhabarkan kepada saya as-siqah, orang yang bisa dipercaya, indi menurut saya, bi Makkah tadi Makkah. Qala, orang itu berucap, kuntu akrahu ma yaf'aluhu asyrafa bi Makkah. Dulu aku membenci geding apa yang dilakukan oleh para syarifah, para sayyid di Makkah, di Mekah, fil nasi, di depan orang lain. Mungkin minta duit gitu. Terus dia geding, ono sayyid, ono habaib, jalun-jalui geding. Fara'aitu fin naumi Fatimah. Lalu aku bermimpi di dalam tidur melihat Siti Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mu'ridatun anni, sedang Fatimah mengo berpaling dari saya. Fasallamtu alaiha, aku ucapkan salam kepada Siti Fatimah dalam tidur itu. Fasa'altuha, dan aku bertanya kepada Fatimah,
an i'radhiha tentang mengapa berpaling, melengos. Dalam mimpi itu, faqalat Fatimah mengucap, innaka taqa'u fis syarafa. Sungguh karena kamu ngerasani mengumpat para syarif, ngerasani mengumpat para sayyid, orang-orang yang asli keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang repotnya yang belum jelas keturunan Rasul ngaku-ngaku keturunan Rasul. Pokok setiap iso cobaan ngaku keturunan Rasul. Irung bangir ngaku keturunan Rasul, padahal iso operasi plastik. Operasi plastik durungnya digawe bangir, terus belajar didik-didik. Subhanallah ya salam ya khair, alhamdulillah ya khair, ya salam ya khair, akhi asra akhi ya khair, alhamdulillah. Belajar ngono ya, ingin bangirno terus belajar serbanan jadi. Kasihan orang awam. Agama mengharuskan kita menghormati ahlul bait. Nah kadang ahlul bait yang baik-baik ini terkotori oleh orang-orang yang bukan ahlul bait, ngaku-ngaku ahlul bait. Jadi repot. Faqultu laha ya sayyidati ama tarayna ma yaf'aluna finnas. Lalu aku berkata kepada Siti Fatimah dalam tidur itu, ya sayyidati, Jawanya menjadi Siti. Aslinya sayyidati, Siti. Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan para syarif-syarif itu di hadapan manusia? Faqalat, kemudian Fatimah mengucap, alaisahum abnai, bukankah para syarif-syarif itu anak-anak cucuku? Faqultu laha, lalu aku berucap kepada Siti Fatimah, minal an tubtu, dari sekarang saya bertobat. Wis gak ngilok-ngilokne maneh keturunane Kanjeng Nabi. Fa'aqbalat alayya. Setelah itu fa'aqbalat, Fatimah mau madhep, mau menghadap alayya kepadaku. Fastaiqattu, lalu aku pun terbangun, terjaga. Zakara hadhil qissah Ahmad As-Suhaimi. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ahmad As-Suhaimi fi Lubabit Talibin, dalam kitab Lubabit Talibin.